Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat muslim? Semoga kita selalu diberikan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Ragam Islam Channel akan membawakan sebuah kisah tentang wanita yang beriman dan sangat memegang teguh keimanannya. Kisah ini sudah hampir dilupakan oleh kalangan umat Islam. Anak-anak generasi muda saat ini, mereka tidak pernah dengar kisah yang sangat memberikan inspirasi besar dalam kehidupan. Bagaimana keteguhan dan keyakinannya menjadikan ia wanita yang mulia di sisi Allah SWT. Siapa wanita mulia tersebut? Ialah Siti Masyittah yang hidup pada zaman Fir'aun dan sekaligus menjadi pembantu mengurus anak-anaknya Fir'aun. Apa di dalam kerajaanku sendiri ada pengikut Musa? Teriak Fir'aun dengan amarah yang membara setelah mendengar cerita putrinya perihal keimanan Siti Masyittah. Hal ini bermula ketika suatu hari Siti Masyittah sedang menyisir rambut putri Fir'aun. Tiba-tiba sisir itu terjatuh. Seketika Siti Masyittah mengucap astagfirullah, sehingga terbongkarlah keimanan Siti Masyittah yang selama ini disembunyikannya. Sang putri keheranan mendengar perkataan Masyittah dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Siapakah Allah? Tanya sang putri. Masyittah tanpa mengkhawatirkan konsekuensi yang bisa terjadi menjawab dengan tegas bahwa Allah adalah Rabb-Nya. Allah adalah Tuhan yang telah menciptakan dan oleh karenanya disembah tanpa menyekutukannya. Sang putri segera melapor kejadian yang dialaminya itu kepada Fir'aun yang pada saat itu sedang gila kehormatan. Baru saja aku menerima laporan dari Haman, menteriku, bahwa pengikut Musa terus bertambah setiap hari. Ini pelayanku sendiri ada yang berani memeluk agama yang dibawa Musa. Kurang ajar Siti Masyittah itu, umpat Fir'aun. Panggil Masyittah kemari. Perintah Fir'aun pada pengawalnya. Masyittah datang menghadap Fir'aun dengan tenang. Tidak ada secuil pun perasaan takut di hatinya. Ia yakin Allah senantiasa menyertainya. Masyittah, apakah benar kamu telah memeluk agama yang dibawa Musa? Tanya Fir'aun pada Masyittah dengan amarah yang semakin meledak. Benar, jawab Masyittah mantap. Kamu tahu akibatnya. Kamu sekeluarga akan saya bunuh. Bentak Fir'aun, telunjuknya mengarah pada Siti Masyittah. Saya memutuskan untuk memeluk agama Allah, maka saya telah siap pula menanggung segala akibatnya. Masyittah, apa kamu sudah gila? Kamu tidak sayang dengan nyawamu, suamimu, dan anak-anakmu. Bentak Fir'aun. Lebih baik mati daripada hidup dalam kemusyrikan, jawab Masyittah tegas. Melihat sikap Masyittah yang tetap teguh memegang keimanannya, Fir'aun memerintahkan kepada para pengawalnya agar menghadapkan semua keluarga Masyittah kepadanya. Siapkan sebuah belanga besar, isi dengan air, dan masak hingga mendidih, perintah Fir'aun lagi. Ketika semua keluarga Siti Masyittah telah berkumpul, Fir'aun memulai pengadilannya. Masyittah, kamu lihat belanga besar di depanmu itu. Kamu dan keluargamu akan saya rebus. Saya berikan kesempatan sekali lagi. Tinggalkan agama yang dibawa Musa dan kembalilah untuk menyembahku. Kalaulah kamu tidak sayang dengan nyawamu, paling tidak fikirkanlah keselamatan bayimu itu. Apakah kamu tidak kasihan padanya? Mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Fir'aun, Siti Masyittah sempat bimbang. Tidak ada yang dikhawatirkannya dengan dirinya, suaminya, dan anak-anaknya yang lain, selain anak bungsunya yang masih bayi. Naluri keibuannya muncul. Ditatapnya bayi mungil dalam gendongannya. Yakinlah Masyittah, Allah pasti menyertaimu. Sisi batinnya yang lain mengucap. Ketika itu terjadilah suatu keajaiban. Bayi yang masih menyusu itu berbicara kepada ibunya. Ibu, janganlah engkau bimbang, yakinlah dengan janji Allah. Melihat bayinya dapat berkata dengan fasih, menjadi teguhlah iman Siti Masyittah. Ia yakin hal ini merupakan tanda bahwa Allah tidak meninggalkannya. Allah pun membuktikan janjinya pada hamba-hambanya yang memegang teguh keimanannya. Ketika Siti Masyittah dan keluarganya dilemparkan satu persatu pada belanga itu, Allah telah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka, sehingga tidak merasakan panasnya air dalam belanga itu. Demikianlah kisah seorang wanita solihah bernama Siti Masyittah yang tetap teguh memegang keimanannya walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawanya dan keluarganya. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, beliau mencium aroma wangi yang berasal dari sebuah kuburan. Kuburan siapa itu, Jibril? Tanya baginda Nabi. Itu adalah kuburan seorang wanita solihah yang bernama Siti Masyittah, jawab Jibril.
Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Siti Masito adalah iman kepada Allah merupakan karunia terindah. Seharusnya kita bersyukur masih diberi kebebasan untuk beriman kepada Allah tanpa ada tekanan atau diskriminasi dari pihak manapun. Bayangkan saja apabila kita hidup di zaman Fir'aun, mereka rela menukar nyawa demi iman. Mereka juga rela menukar nyawa keluarganya demi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah singkat yang dapat disampaikan oleh Ragam Islam Channel pada kesempatan kali ini. Semoga kisah ini dapat memberikan hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.